Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan kembali ngaji kita ya, yaitu Tafsir Al-Munir Surat Al-Buruj part 1 ayat 1 sampai 9. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Buruj Makkiyah 20 ayat 22 maksudnya. Penamaan surat ini dinamakan Surat Al-Buruj karena dimulai dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang untuk memberitahu bahwa ia muncul dan tidak. Oke. Nah, baik, kita akan langsung saja ke keutamaan surat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW pernah membaca surat Al-Buruj dan surat At-Tariq dalam salat Isya. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW memerintahkan membaca surat-surat samawat dalam salat Isya. Maksudnya samawat itu adalah surat-surat ini ya, yang depannya itu ada idza sama, ada was sama gitu. Yaitu adalah surat Al-Infitar, idza sama'un fatarat, Al-Insyiqaq, idza sama'un syaqqat, Al-Buruj, was sama'i dzatil buruj, dan juga At-Tariq, was sama'i wat tariq. Oke, jadi gitu, samawat. Sebab turunnya surat dan hikmahnya. Oke, nah ini kita masuk ke pembahasan, yaitu terkait dengan Ashabul Ukhdud. Tujuan surat ini adalah untuk menghibur Nabi SAW dan para sahabat beliau SAW dari gangguan orang-orang kafir dengan menjelaskan bahwa semua umat terdahulu mengalami perlakuan dan kondisi seperti penduduk Mekah, seperti Ashabul Ukhdud di Najran, Yaman, Fir'aun dan Samud. Seluruh orang-orang kafir sama dalam pendustaan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka karena mereka berada dalam kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Buruj 20. Padahal Allah mengepung dari belakang mereka sehingga tidak dapat lolos. Ini merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan di Lauh Mahfuz yang tidak bisa diubah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Buruj lanjutannya 21-22. Bahkan yang didustakan itu ialah Al-Qur'an yang mulia yang tersimpan dalam tempat yang terjaga, Lauh Mahfuz. Sebab turunnya surat ini yang berbicara mengenai kisah Ashabul Ukhdud. Ada sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan Nasa'i bahwasanya ada seorang raja kafir yaitu Dzunwas, seorang Yahudi yang bernama Zur'ah bin Tabban As'ad al-Himyari, mendengar bahwa sebagian rakyatnya beriman kepada agama Nasrani. Ada footnote. Ad-Dohak berkata, mereka adalah kaum Nasrani dari Yaman. 40 tahun sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka ditangkap oleh Yusuf bin Syarahil bin Taba Al-Himyari. Saat itu mereka berjumlah 80 lebih laki-laki dan dia membuat jurang lantas membakar mereka di dalamnya. Gitu. Jadi buat yang bertanya-tanya apakah Islam itu agama baru, tentunya enggak ya. Itu sudah agama tauhid yang sudah dari zamannya Nabi Adam tentunya. Gitu. Jadi bagaimana nasibnya orang Islam sebelum Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad baru menjadi nabi dan rasul terakhir yaitu pada tahun ini ya 610 ya Masehi gitu. Nah, maka kemudian ya ini sudah ada Islam gitu ya. Cuma dahulu kaumnya itu namanya kaum Nasrani. Yang terpenting sebenarnya bukan namanya ya, tapi adalah beriman gitu ya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya gitu. Jadi walaupun Nasrani tapi beriman kepada Allah dan Rasulnya. Rasulnya mereka tentulah yaitu Nabi Isa ya. Sehingga kita ya sebagai ya Nabi Isa, dan juga kemudian kitabnya adalah kitab Injil. Oleh karena itu kita sebagai Muslim yang paham terkait dengan Islam itu tidak akan pernah mencemooh Kristen gitu.
Karena mereka itu punya nabi, nabinya itu adalah Nabi Isa alaihi salam, dan kemudian kitabnya itu kitab Injil. Gitu. Kita nggak boleh ya, nggak boleh mencemooh agama itu, agama lain maksudnya. Oke, gitu ya. Jadi kemudian dia berangkat menuju mereka dengan bala tentaranya dari Himyar. Tatkala tentara yang berhasil menangkap mereka, mereka diberi pilihan masuk agama Yahudi atau dibakar. Akhirnya mereka memilih mati. Gitu. Sebenarnya agama Yahudi itu juga Islam juga sih ya. Tapi apa namanya? Ini yang sesat gitu, yang sesat. Oke, lantas mereka menggali jurang dan menyalakan api di dalamnya. Kemudian berkata kepada orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kalian yang kembali ke agama yang semula, kami akan melepaskannya. Dan barang siapa yang tidak kembali, kami akan melemparkannya ke api. Lantas mereka pun bersabar, dan tentara itu melemparkan mereka ke api, sedangkan raja dan para pengikutnya menyaksikan hal itu. Rajanya ini zolim banget ya, walaupun Yahudi. Gitu, walaupun Yahudi sebenarnya aslinya ya ini. Itu kan kaumnya aslinya itu adalah dari Nabi Musa ya, alaihi salam. Gitu. Nah, tapi kemudian banyak yang sudah menyimpang pada masa itu. Oke. Nah, jadi zolim itu rajanya. Apalagi ya kita mengetahui sebagai orang yang tahu sejarah gitu ya. Ya kita tahu bagaimana nasibnya Nabi Isa gitu ya. Dimusuhi gitu ya oleh orang-orang Yahudi tentunya. Oke. Nah, apalagi ini Zunuwas juga orang Yahudi dan kemudian tidak suka dengan Nasrani, sehingga itu dibuat parit dan kemudian ditawarkan kalau yang nggak mau maka akan masuk ke parit ini akan kita bakar gitu. Kejam sekali ya, zolim sekali. Ada yang mengatakan bahwa jumlah korban saat itu adalah 20.000, ada pula yang mengatakan 12.000. Al-Kalbi berkata Ashabul Ukhdud jumlahnya 70.000 jiwa. Kesimpulannya sesungguhnya Zunuwas adalah raja terakhir dari Himyar. Dia adalah seorang yang musyrik. Nah itu ya, Yahudi tapi musyrik. Membunuh Ashabul Ukhdud yang beragama Nasrani sebanyak hampir 20.000 jiwa. Oke. Perincian kisah penyihir, rahib, dan anak kecil. Nah kenapa Zunuwas ini zolim gitu ya? Kenapa dia sampai tega sekali membunuh, membakar gitu ya Ashabul Ukhdud ini sebanyak 20.000 orang gitu. Oke, begini kisahnya. Sumber yang terpercaya untuk kisah-kisah Ashabul Ukhdud ini adalah hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada seorang raja yang mempunyai penyihir. Raja punya penyihir. Ketika penyihir itu sudah tua, dia mengangkat anak kecil sebagai murid untuk diajari ilmu sihir gitu. Di tengah perjalanan si anak kecil tadi, anak yang mau dijadiin suksesor gitu ya, penerus dari penyihir yang sudah tua itu mendapati atau bertemu gitu ya seorang rahib ahli ibadah sedang berbicara tentang nasihat-nasihat untuk manusia. Hati si anak kecil tersebut akhirnya tertarik dengan pembicaraan rahib tersebut. Pada suatu hari, di tengah perjalanan ada hewan besar atau ular yang menghalangi manusia. Lantas si anak tersebut mengambil batu dan berdoa, "Ya Allah, jika rahib tersebut lebih engkau cintai daripada penyihir, bunuhlah hewan tersebut dengan batu ini." Lantas batu tersebut pun membunuh hewan tersebut. Oke. Setelah kejadian tersebut, si anak belajar kepada rahib hingga dia mampu menyembuhkan orang buta, lepra, dan berbagai penyakit lainnya. Teman sang raja yang buta pun berhasil dia sembuhkan. Lantas orang tersebut memberitahukan hal itu kepada sang raja. Sang raja pun bertanya, "Siapa yang menyembuhkan penglihatanmu?" Dia menjawab, "Tuhanku." Sang raja pun marah dan kemudian menyiksa orang itu. Gitu ya. Si teman sang rajanya itu disiksa. Rajanya ini Zunuwas ya. Oke. Lantas orang tersebut menunjukkan identitas anak tersebut. Sang raja pun menyiksa anak tersebut hingga dia pun menunjukkan keberadaan rahib gitu. Nah, raja itu kemudian tadi menyiksa temannya, terus kemudian temannya itu
menunjuk si anak tadi gitu ya, anak yang menyembuhkan penyakit butanya. Terus kemudian si Zunuwas itu menyiksa anak kecil itu, dan kemudian si anak kecil itu menyerahkan kepada si rohib gitu, menunjukkan keberadaan rohib. Rohib enggan untuk meninggalkan agamanya, lantas dia pun dibunuh dan dengan digergaji dari atas ke bawah. Ini zolim banget ini Zunuwas gitu. Kemudian sang raja mendatangi si anak dan membawanya ke puncak gunung untuk dilemparkan dari puncak gunung. Si anak berdoa dan selamat gitu ya. Kemudian bala tentara itu membawanya ke kapal kecil dan melepaskannya di tengah laut agar tenggelam. Tapi si anak itu pun selamat. Akhirnya si anak tersebut berkata kepada sang raja, "Kamu tidak akan dapat membunuhku hingga kamu mengumpulkan rakyat di tempat tinggi dan menyalibku di atas pohon. Kemudian kamu ambil anak panah dari tempat anak panahku seraya berkata, 'Demi menyebut nama Tuhan anak ini,' lantas memanahkannya kepadaku." Kemudian sang raja pun melepaskan panah itu dan mengenai pelipis anak tersebut. Si anak meletakkan tangannya pada pelipisnya dan kemudian meninggal dunia. Orang-orang yang hadir saat itu berkata, "Kami beriman kepada Tuhan anak tersebut." Salah seorang prajurit pun berkata kepada raja, "Apa yang Paduka khawatirkan telah terjadi." Gitu ya. Jadi di puncak gunung itu dikumpulkan orang-orang dan kemudian si anak ini ibarat martir gitu ya. Jadi si anak itu dia berkorban untuk agar orang-orang itu bisa beriman kepada Allah gitu ya. Luar biasa. Tuh. Dan kemudian si anak itu terbunuh, maka ya benar orang-orang pun percaya kepada Tuhan anak itu. Karena sebelumnya rakyat itu, penduduk-penduduknya itu mendengar kabar dilemparkan dari atas gunung itu nggak mati, terus kemudian ditenggelamkan di tengah laut pun juga nggak mati gitu. Nah, maka orang-orang pun beralih gitu ya, menjadi beragama Nasrani gitu. Lantas sang raja memerintahkan untuk membuat jurang di samping jalan dengan dinyalakan api di dalamnya. Barang siapa dari mereka tidak kembali ke agama Yahudi, dia akan dimasukkan ke jurang tersebut. Semua orang yang beriman dimasukkan ke jurang tersebut hingga giliran seorang ibu yang sedang membawa bayi. Dia pun tegang untuk jatuh ke jurang tersebut. Si bayi berkata, "Wahai ibuku, sabarlah. Sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Panas api itu hanya sekejap saja." Si ibu pun sabar dan menjatuhkan diri ke api tersebut. Gitu ya. Bagaimana para penduduk, mungkin para penduduk juga sudah geram sekali dengan tindakan dari Raja Zunuwas yang zolim gitu ya. Dan kemudian lebih baik aku mati saja gitu ya, daripada menjadi warga negara itu gitu. Warga negara itu seumur hidup gitu. Dan mereka lebih memilih mati dalam kenasronian gitu ya. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oke, bersumpah dengan banyak hal untuk melaknat Ashabul Ukhdud. Ashabul Ukhdud ini bukan kita harus bedakan ya. Ashabul Ukhdud ini si pembuat parit gitu ya. Sedangkan orang-orang yang dijatuhkan ke parit itu ya mukminin gitu ya. Jadi Ashabul Ukhdud ini diartikan sebagai orang yang membuat gitu, parit. Oke. Kita bacakan langsung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasalah orang-orang yang membuat parit
yaitu para pembesar Najran di Yaman, yang berapi, mempunyai kayu bakar. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, dan mereka menyiksa orang-orang mukmin itu hanya karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Buruj 1-9. Oke, melihat waktu kita bisa langsung skip ke tafsir dan penjelasan. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, Al-Buruj 1. Allah bersumpah dengan langit dan planet-planet di dalamnya. Pendapat yang masyhur adalah gugusan bintang yang berjumlah 12 bintang. Bintang-bintang tersebut adalah yang dilewati oleh matahari dalam 1 tahun, dan rembulan dalam 28 hari. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu semua, bertujuan untuk mengagungkannya karena perubahan-perubahan di bumi tergantung pada bintang-bintang tersebut. Dengan adanya bintang-bintang tersebut timbullah 4 musim, panas dan dingin, serta jumlah tahun dan hitungan. Penyebutan buruj terdapat pada 2 ayat yang lain, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 16. Kita langsung baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad ja'alna fis samaa'i burujan wa zayyanaha lin-nadhirin. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang-orang yang memandang langit itu. Kalau nggak ada polusi ya, gitu. Kalau nggak ada polusi, langitnya tidak ada awan juga, wah itu enak banget melihat gugusan bintang-bintang gitu ya di langit. Oke, sangat bersinar. Dan surat Al-Furqan ayat 61. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Maha memberkahi Allah yang menjadikan gugusan bintang di langit serta padanya pelita matahari dan bulan yang bercahaya. Oke. Al-Buruj 2-3. Dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, Allah bersumpah dengan hari kiamat yang dijanjikan, dengan orang yang bersaksi pada hari tersebut, serta orang yang disaksikan. Gitu. Ini adalah berasal dari kata syahadah, kesaksian. Jika berasal dari kata hudur, kehadiran, maknanya bahwa orang yang bersaksi itu hadir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Az-Zumar 46. Qulillahumma fatiras samawati wal ardi alimal ghaibi wasyahadati anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun. Katakanlah, ya Allah pencipta langit dan bumi, yang mengetahui segala yang gaib dan nyata, Engkaulah yang memutuskan di antara hamba-hambamu apa yang selalu mereka perselisihkan. Oke. Yang dimaksud asyahid dalam ayat tersebut adalah seluruh makhluk yang ada pada saat hari penghitungan. Sementara yang dimaksud al-mashhud alaih adalah hari itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Hud 103. Oke, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi dzalika laayatan liman khafa adzabal akhirah. Dzalika yaumum majmu'ul lahun nas wa dzalika yaumum mashhud. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut pada azab akhirat. Itu adalah hari ketika semua manusia dikumpulkan untuk dihisab, dan itu adalah hari yang disaksikan oleh semua makhluk. Oke. Nah baik, Allah SWT bersumpah dengan seluruh makhluk dan alam yang bersaksi dan disaksikan. Merenungkan hal itu merupakan penghormatan terhadap keagungan yang menunjukkan sang pencipta. Kesimpulannya bahwa kata asyahid dan al-mashhud bisa jadi dari kata asyuhud dengan makna hadir, atau dari kata asyahadah yang berarti kesaksian. Oke, kita lanjutkan. Al-Buruj 4-5. Binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman yang berapi, yang mempunyai kayu bakar. Ini merupakan jawab qasam, sumpah. Kalimat itu merupakan pemberitahuan atau doa atas orang-orang kafir agar jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya,
Semoga ashabul ukhdud, para pembuat parit itu, mereka mendapat laknat yang berisi api besar yang berkobar-kobar. Mereka adalah orang-orang kafir di Najran, Yaman, yang meminta kaum mukminin untuk meninggalkan agama mereka. Namun kaum mukminin pun enggan untuk memenuhi permintaan orang-orang kafir tersebut dengan membuat parit dan menyalakan api di dalamnya. Setelah mereka menyalakan api tersebut, mereka meminta kaum mukminin untuk meninggalkan agama mereka, tetapi mereka pun enggan, gak mau. Akhirnya orang-orang kafir tersebut melemparkan mereka ke kobaran api tersebut. Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat akan besarnya kobaran api tersebut secara global dengan firman-Nya Zatil Waqud. Api tersebut mempunyai kobaran api yang sangat tinggi karena dipenuhi kayu bakar dan tubuh manusia yang sangat banyak. Oke. Kita lanjutkan Al-Buruj 67. Ketika mereka duduk di sekitarnya, sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang mukmin, mereka dilaknat ketika menyalakan api seraya duduk di atas kursi di tepi parit. Orang-orang yang menggali parit tersebut yaitu raja dan para pengikutnya menyaksikan apa yang terjadi pada kaum muslimin berupa ancaman dimasukkan ke api agar mereka kembali ke agama semula. Mereka akan diadili kelak pada hari kiamat ketika lisan, tangan, dan kaki mereka bersaksi. Kehadiran mereka dalam pembakaran tersebut merupakan dalil bahwa mereka adalah kaum yang bengis dan keras hati, yang penuh dengan kekufuran dan kebatilan. Mereka pun tidak mempunyai rasa kemanusiaan dan belas kasihan. Hal itu juga merupakan sebuah dalil bahwa kaum mukminin lebih kuat dari gunung dalam menjaga agama, keimanan, dan kebebasan berkeyakinan. Oke. Kemudian Allah SWT menyebutkan sebab siksaan ini dan pembakaran. Allah SWT berfirman, dan mereka menyiksa orang-orang mukminin itu hanya karena orang-orang mukmin itu hanya karena beriman kepada Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji, dan yang memiliki kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Sesungguhnya orang-orang kafir diktator ini tidaklah diingkari melainkan kepada keyakinan kaum mukminin dan tidak mencela kepada kaum mukminin melainkan karena mereka membenarkan Allah yang Maha Menang tak terkalahkan, yang terpuji dalam setiap kondisi. Allah lah pemilik langit dan bumi, serta kepadanya lah seluruh perkara akan kembali, dan siapa saja yang mempunyai sifat-sifat tersebut sangat pantas untuk diimani dan diesakan. Allah menyaksikan dan mengetahui apa yang orang-orang kafir tersebut lakukan kepada kaum mukminin. Tidak ada sesuatu pun yang sama baginya. Dia akan membalas seluruh perbuatan mereka. Allah mengisyaratkan dengan firman-Nya Al-Aziz bahwa seandainya Dia berkehendak, pastilah Dia mampu mencegah orang-orang diktator tersebut menyiksa kaum mukminin, dan pastilah Dia akan memadamkan api mereka. Allah juga mengisyaratkan dengan kata Al-Hamid bahwa perbuatan yang dianggap di sisi Allah SWT adalah terakhirnya akibatnya. Sekalipun kelihatannya Allah telah membiarkan hal itu terjadi, Ashabul Ukhdud itu tetap kemudian membunuh puluhan ribu orang mukminin Nasrani, tetapi hakikatnya dia tidak membiarkan hal itu. Dia memberi pahala kepada kaum mukminin dan menyiksa kaum kafir. Oke. Dan Allah Maha menyaksikan segala sesuatu. Al-Buruj 9. Allah Maha menyaksikan akan segala sesuatu. Ini merupakan ancaman keras bagi Ashabul Ukhdud dan janji bagi kaum mukminin yang disiksa karena mempertahankan agamanya dengan penuh kesabaran dan tidak bergeming walaupun dalam kondisi yang sangat mencekam. Ayat ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Maidah 59. Kita langsung bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablu wa anna aktsarakum fasiqun. Katakanlah, wahai ahlul kitab, apakah kamu memandang kami salah karena kami beriman kepada Allah, pada apa yang diturunkan kepada kami Al-Quran, dan pada apa yang diturunkan sebelumnya, dan kami yakin bahwa sesungguhnya kebanyakan kamu adalah orang-orang fasik. Oke. Nah, baik. Nah, itu
saksi bahasan kita adalah wahai ahli kitab, apakah kamu memandang kami salah hanya karena kami beriman kepada Allah? Gitu. Al-Maidah 59. Oke. Dan yang cukup menarik dalam kisah Ashabul Ukhdud itu karena memang tidak jauh dari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir 570 Masehi ya, dan kemudian ditarik 40 tahun sebelumnya. Gitu. Apa yang terjadi gitu ya? Selama 40 tahun itu. Gitu. Yaitu yang menariknya adalah bahwa Yaman itu kan menyerang Mekah gitu ya, menyerang Mekah dengan pasukan Al-Filnya itu ya, pasukan gajah gitu, yang kemudian kita tahu nasibnya gimana, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Padahal Yaman sebelumnya tadi tuh Zunuwas gitu ya, di Najran, Yaman gitu. Nah, jadi ceritanya itu adalah bahwa di Afrika, di tanah Ethiopia dan sekitarnya itu dikuasai oleh kerajaan Nasrani. Karena kalau kita lihat di peta Afrika, yaitu di Ethiopia dan Yaman, itu enggak jauh-jauh banget, cuma dibatasi oleh Laut Merah gitu ya, gitu. Dan kemudian bisa untuk diseberangi, gitu. Mendengar kaum Nasrani itu dibantai, di genosida di Najran, maka kemudian pasukan dari Afrika itu, pasukan dari Ethiopia yang beragama Nasrani tentunya, itu menyerang Najran, Yaman, dan kemudian mengalahkan mereka, gitu, mengalahkan Zunuwas, dan kemudian jadilah itu Yaman ini bagian daripada kerajaan Habasyah ya di Ethiopia, gitu. Dan kemudian and the rest is history, gitu ya. Kita sudah bahas juga tentang pembangunan gereja, dan kemudian orang Mekah datang ke sana dan kemudian BAB ya di sana di dalam gerejanya itu, dan kemudian marah, dan kemudian mereka ingin menghancurkan Ka'bah gitu. Dan kemudian Ka'bah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi gitu. Nah, di tahun yang sama pun kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir. Oke, kita lanjutkan fikih kehidupan atau hukum-hukum. 1. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan planet-planetnya karena ini merupakan pusat perubahan-perubahan yang terjadi di bumi, seperti perubahan 4 musim, dan bersumpah dengan hari kiamat yang telah dijanjikan karena itu merupakan hari pemutusan dan pembalasan yang akan secara langsung ditentukan hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Juga bersumpah dengan seluruh makhluk, baik yang bersaksi maupun menjadi objek kesaksian, karena merenungkan semua itu membuat seorang mengetahui keagungan penciptanya. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan semua itu bahwa Ashabul Ukhdud, para pembuat parit-parit itu, akan dilaknat dan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Gitu, kerajaannya Zunuwas itu yang Yahudi zolim itu kemudian dikalahkan oleh kerajaan Habasyah, dan kemudian mereka yaitu di dunia mereka kalah, dan kemudian di akhirat mereka akan disiksa karena kezoliman mereka. Gitu, dan kemusyrikan mereka juga ya. Zamakhsyari berkata, dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hal-hal ini bahwasanya orang-orang kafir Quraisy terlaknat sebagaimana terlaknatnya Ashabul Ukhdud. Itu disebabkan surat ini diturunkan untuk menguatkan dan membuat sabar kaum mukminin dari gangguan penduduk Mekah, dan mengingatkan mereka apa yang terjadi kepada orang-orang terdahulu, di mana mereka disiksa karena mempertahankan keimanan, mendapatkan berbagai macam gangguan, sabar dan teguh. Itu semua agar kaum mukminin senang dan sabar atas segala gangguan yang dilakukan oleh kaum mereka, yang mengetahui bahwa orang-orang kafir Quraisy berhak untuk dikatakan kepada mereka, kaum kafir Quraisy terlaknat sebagaimana Ashabul Ukhdud terlaknat. 2. Sebab-sebab pelaknatan Ashabul Ukhdud adalah mereka telah menggali Ukhdud, parit panjang, dan menyalakan api besar di dalamnya. Kemudian mereka melemparkan kaum mukminin ke dalamnya. Itu terjadi di daerah Najran, Yaman, pada masa di antara masa Nabi Muhammad SAW dan Nabi Isa alaihi salam. Tapi lebih cenderung ke masanya Nabi Muhammad ya. Soalnya Nabi Muhammad dan juga tragedi Ashabul Ukhdud ini adalah jaraknya 40 tahun doang ya, ataupun 80 tahun.
Kalau misalkan kita ngitungnya jarak dari Ashabul Ukhdud sama kenabian gitu. Tapi kalau kita ngitungnya dari Ashabul Ukhdud sampai kelahiran Nabi itu 40 tahun gitu. Pada saat itu orang-orang kafir bersenang-senang melihat api berkobar melahap tubuh kaum mukminin. Hal itu menunjukkan betapa dahsyatnya proses pembakaran dan kobaran api tersebut. Mereka adalah kaum yang keras hatinya dan kejam dalam menyiksa. 3. Kisah tersebut merupakan pelajaran, nasihat, dan peringatan bagi kaum mukminin untuk bersabar atas segala gangguan dan derita yang mereka rasakan, serta bersabar atas berbagai rintangan yang mereka hadapi pada setiap waktu dan tempat, agar mereka dapat mengikuti kesabaran kaum mukminin terdahulu dalam mempertahankan kebenaran dan berusaha untuk menampakkan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak dimansuh karena sesungguhnya kesabaran terhadap gangguan bagi orang yang kuat jiwa dan agamanya itu lebih utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana sembari menceritakan mengenai Luqman. Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya, aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah salat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang harus diutamakan. Let's go. Tirmizi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Inna min a'zamil jihadi kalimatul adlin inda sultanin jair." Sesungguhnya termasuk jihad paling agung adalah perkataan adil benar di depan pemimpin yang zalim. Banyak dari kalangan para sahabat Nabi SAW yang diuji dengan pembunuhan, penyaliban, dan penyiksaan. Mereka tetap bersabar dan tidak mempedulikan semua hal itu, seperti kisah Asim, Khubaib, dan teman-teman mereka. Juga sebagaimana yang mereka alami berupa peperangan, ujian, pembunuhan, penyanderaan, pembakaran, dan lain sebagainya. 4. Sang raja dan para pengikutnya tidak mengingkari dari kaum mukminin yang telah mereka bakar, melainkan hanya karena ini saja keimanan mereka kepada Allah yang Maha Perkasa tidak terkalahkan dan dipuji di setiap kondisi. Dialah Raja langit dan bumi yang tiada sekutu dan tandingan baginya. Dia mengetahui segala perbuatan makhluk-makhluknya dan tiada sesuatu pun yang samar baginya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita bisa cukupkan ngaji kita pada hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.